Adipose derived stem cell atau sel induk dari turunan adiposa itu adalah bagian dari cara atau prosedur pencalokan lemak yang diambil untuk sel-sel induknya kita pisahkan. Caranya adalah mengambil dari tempat-tempat yang stok lemaknya banyak di tubuh, seperti di pantat, seperti di perut ya, dan juga sebagian di lengan. Nah, ini biasanya digunakan, kita ambil dan kita pisahkan antara lemak sel yang padat dan yang lemak sel yang mencair. Dan setelah kita proses, biasanya kita suntikan kembali untuk mengisi tempat-tempat yang keriput, seperti pada punggung tangan yang keriput, pada kantung mata atas dan kantung bawah, atau bahkan bisa untuk fat transfer atau grafting pada pembesaran payudara. Biasanya untuk dokter bedah plastik atau dokter bedah yang menguasai ilmu kecantikan, ini digunakan sebagai autologs atau penggunaan jaringan milik sendiri untuk menambah atau mengisi ruang-ruang yang memang memerlukan lemak, sehingga akan tampak lebih mudah. Caranya adalah seperti prosedur liposuction, ya, ada yang dengan lokal, ada juga dengan pembiusan umum. Dimana jika lokal, maka pada tempat misalnya perut akan disuntikan beberapa obat anestesi dalam dosis tertentu, kemudian lemaknya juga disuntik sehingga nanti saluran pembiusan lokal tersebut akan menjadi tidak terasa. Baru lemaknya akan kita ambil, dan setelah kita ambil, kita saring dan kita cuci dengan wrinkle lactate. Setelah itu lemak yang sudah murni itu kita siapkan untuk disuntikan kembali pada tempat-tempat yang kita perlukan untuk regenerasi atau rejuvenasi atau peremajaan. Banyak wanita yang menyuntikkan itu pada alat kelamin, payudara, dan juga pada laki-laki juga dilakukan hal tersebut. Lemak mengandung derivat atau turunan daripada stem cell yang berasal dari sel puncak awal untuk jaringan adiposa. Memang jumlahnya sedikit dan bukan yang murni karena memang sudah bercampur demam lemak, tapi di sini banyak sekali tumbuh growth hormone yang memang akan mempermudah atau memberikan efek regenerasi, sehingga kulit akan tampak lebih kenyal, konturnya lebih lunak dan kelihatan kencang sehingga terasa lebih mudah. Proses daripada fat transfer tersebut sendiri cukup singkat ya, dengan persiapan yang kalau lokal bahkan tidak perlu puasa. Tapi kalau memang jumlah transfer atau lemak yang harus diambil banyak, maka biasanya dibutuhkan pembiusan agar pasien nyaman. Cuman memang ada beberapa komplikasi daripada fat transfer tersebut, karena pada saat kita melakukan liposuction kadang ada pembuluh darah yang besar dan itu ruptur sehingga menimbulkan hematom pasca operasi, biasanya pasca tindakan semacam lebam biru, atau bahkan kalau pembuluh dasar besar itu membawa butiran-butiran lemak yang kecil itu masuk ke pembuluh darah, kadang-kadang terjadi emboli lemak, dan itu yang kadang-kadang membuat fatalitas sebuah tindakan. Tapi menurut pengalaman memang hanya sekitar 1-2% yang mengalami komplikasi, dan sisanya adalah efek samping ya daripada tindakan tersebut. Jadi kalau memang hanya untuk mengisi kontur kantong mata, kemudian pipi, mungkin kerutan dahi, kemudian juga leher yang mengkerut, atau ingin membesarkan pantat serta membesarkan payudara, biasanya tidak begitu banyak lemak yang dibutuhkan. Dan biasanya akan dicampur dengan platelet rich plasma agar pertumbuhan dan penyembuhannya lebih cepat. Autologous grafting ini atau graft atau donor lemak pada tubuh Anda sendiri akhir-akhir ini populer dan bisa dilakukan di beberapa klinik yang dokter bedahnya menguasai, dan juga biasanya kerjasama dengan dokter biomedis atau biasanya dokter bedah dan juga dia belajar tentang ilmu biomedis. Biasanya mereka mempunyai gelar double, selain dokter bedah juga master science biomedis
dan mereka sering mengikuti kursus-kursus yang sebenarnya tadinya hanya untuk mempercepat luka penyembuhan daripada tindakan-tindakan operasi. Tapi sekarang fat transfer tersebut atau log grafting itu sekarang sudah dilakukan untuk mencangkokkan pada tindakan-tindakan bedah plastik, dan tentunya Anda harus selalu tahu bahwasanya semua tindakan ada risiko. Anda harus paham bahwasanya tujuan dari tindakan, kemudian prosedurnya, kemudian kontraindikasinya harus paham semuanya, dan tentunya memang karena memerlukan proses yang memerlukan keterampilan dan ilmu pengetahuan, memang kadang harganya lebih mahal daripada operasi-operasi yang memang ditanggung oleh BPJS. Fat grafting ataupun prosedur transplantasi lemak ini sampai saat ini belum ditanggung oleh BPJS. Mungkin oleh beberapa asuransi lain bisa, jika sebelumnya melakukan prosedur yang memang contohnya pengangkatan payudara dan sebagainya yang memerlukan pasca itu adalah rekonstruksi daripada pengangkatan organ-organ yang diperlukan. Biayanya bisa murah, bisa mahal, tergantung lokasi dan luas yang diterapi ya. Biasanya satu tempat, karena ini mirip dengan filler, cuman menggunakan dengan lemak ya yang diambil dari tubuh sendiri. Harganya lebih mahal karena prosedur yang dilakukan juga instan pada saat itu. Mungkin kadang memerlukan pembiusan, maka biaya kamar operasi juga terhitung. Dan memang biasanya paket, jadi semua kontur di wajah atau kontur payudara begitu. Biasanya seorang bedah plastik atau dokter biomedis itu yang praktek secara bedah melakukan tindakan kosmetik surgery ini dengan minimal invasif, dan nanti akan dikonsultasikan kira-kira obat yang habis berapa dan yang habis pakai berapa, serta jasa tindakan, serta tim, serta sewa alat dan sebagainya. Karena memang alat-alat yang dipakai termasuk masih jarang, dan terutama keahlian pada para ahlinya masih jarang juga. Maka setidaknya Anda memahami bahwasanya memang saat ini untuk biaya untuk regenerasi, terutama rejuvenasi atau peremajaan, masih mahal karena memang teknik-tekniknya juga hanya dimengerti oleh beberapa dokter yang interest dan terlatih. Salam sehat, salam ilmu pengetahuan.